kita dengan Bapak siapa? Warnalendra. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kusta dalam karena hasil anamnesis didapatkan kecurigaan penyakit kusta. Apakah bersedia? Dia Baik, jika bersedia saya cuci tangan terlebih dahulu. Bapak bisa di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama lakukan inspeksi terlebih dahulu. Inspeksi bagian mata, apakah adanya iritis, kemudian apakah adanya iridosiklitis, dan apakah ada gangguan visus. Ini kelihatan nggak Pak? kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Masih normal ya. Kemudian inspeksi hidung, apakah adanya epitaksis, apakah ada hidung pelana. Kemudian diinspeksi bagian sendi, apakah adanya absorpsi, mutilasi maupun artritis. Kemudian bisa menjulurkan lidah Pak. Kita nilai apakah adanya nodus maupun ulkus. Kemudian kita inspeksi suaranya, bisa bersuara a. Kita nilai suaranya parau atau tidak. Kemudian Bapak bisa membuka celana. Setelah itu kita inspeksi bagian testis, apakah ada ginekomastia, epididymitis akut maupun apakah adanya orchitis, serta kita nilai atrofi atau tidak. Kemudian kita inspeksi, maaf saya mau lihat, kita inspeksi bagian kelenjar limfa, apakah adanya tanda-tanda limfadenipis. Bagian ketiak, katanya. Kemudian kita inspeksi bagian rambut, maaf ya Pak, permisi. Ya. Kita nilai apakah dia alopecia maupun madarosis. Kemudian kita inspeksi di bagian tangan, lihat tangannya. Kita nilai apakah adanya tangan lunglai, jari kiting, dan apakah ada tangan cakar. Kemudian bagian kaki, kita nilai apakah adanya kaki semper maupun jari kiting. Inspeksi apakah ada tanda-tanda penyakit kusta. Yang pertama kita inspeksi bagian kulit, apakah adanya atrofi, keriput, non erepigmentasi maupun bulu yang hilang. Setelah itu kita nilai sarafnya, apakah nampak mati rasa, paralisis, kontraktur maupun atrofi otot. Kemudian kita lakukan palpasi. Yang pertama palpasi kelainan kulit, kita raba apakah ada tidaknya nodus, infiltrat maupun jaringan parut serta ulkus. Kemudian kita palpasi di nervus auricularis magnus. Maaf, Bapak bisa menengok ke sana. Kita raba apakah adanya pelebalan saraf atau apakah ada rasa nyeri. Rasanya gimana Pak? Tidak ada. Kemudian kita bandingkan, hadap ke depan, kita bandingkan ke sebelahnya, bagaimana apakah ada gangguan atau tidak. Kemudian kita palpasi nervus ulnaris. Maaf permisi Pak, kita tekan di bagian sikut samping medial. Kemudian kita palpasi nervus radiculocutaneus. Permisi ya Pak, kita pegang bagian tangannya, kemudian kita tekan bagian sini. Kemudian yang satunya. Kemudian kita palpasi di nervus peroneus. Rasanya seperti apa Pak? Tidak ada. Kemudian yang satunya. Sama. Tidak ada. Kemudian kita nilai di nervus tibialis posterior. Apakah rasanya tersetrum Pak? Tidak. Satunya. Tidak. Kemudian pemeriksaan tes sensoris di bagian benjolan. Tadi kan kita temukan di sini ya. Kemudian kita lakukan perabaan dengan menggunakan tisu. Bapak bisa menutup mata. Apakah terasa Pak? Ya. Baik, setelah itu kemudian kita lakukan rangsangan nyeri dengan menggunakan jarum. Bapak bisa menutup mata. Apakah terasa? Terasa. Kemudian kita lakukan tes suhu. Bapak bisa menutup mata. Ini rasanya dingin atau panas Pak? Ini rasanya seperti apa Pak? Sedang. Baik, kemudian kita pemeriksaan tes otonom dengan menggunakan bolpen. Pak, pinjam. Kemudian kita coretkan. Apabila kulit normal itu akan tercoret seperti biasa, tapi kalau pada kulit kusta itu akan tampak cairan tinta yang mencair.
Kemudian kita lakukan pemeriksaan tes motoris. Yang pertama kita lakukan tes fungsi saraf ulnaris. Bapak, saya periksa ya. Tangannya, jari-jarinya akan saya tekan dari sini, kemudian jari kelingkingnya bisa dilebarkan, kemudian bisa silahkan dirapatkan jari kelingkingnya. Apabila bisa dirapatkan, kemudian kita selipkan kertas, dirapatkan, kemudian kita tarik perlahan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan saraf medianus. Bapak, saya pinjam telapak tangannya, kemudian bisa diangkat jempolnya ke atas perlahan-lahan. Setelah itu kita lakukan penekanan di bagian telapak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fungsi saraf radialis. Tangannya bisa seperti ini, kemudian kita genggam. Setelah itu bisa diangkat, Pak. Mengepal, kemudian diangkat, lalu ditahan. Diangkat, dilawan aja, Pak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan saraf peroneus communis. Yang pertama kita angkat kakinya dan ditahan, kemudian bisa ditekuk, Pak, telapaknya. Setelah itu bisa kita lakukan tahanan. Lagi ulangi. Setelah itu kita lakukan lagi, tapi bisa diputar keluar ya, Pak, ke arah sana. Kakinya bisa diputar ke arah sana. Kemudian kita lakukan penahanan lagi. Alhamdulillah, pemeriksaan telah selesai. Jadi tadi hasil pemeriksaannya Bapak, alhamdulillah tidak ditemukan tanda-tanda kusta. Semoga Bapak cepat sembuh ya. Setelah ini tapi akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.